Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu agaknya bergetar-getar pemirsa. Aduh, bulu kuduk juga merinding. Jangan-jangan batu ini sarangnya makhluk halus atau jin ya pemirsa. Soalnya apa ya pemirsa, batu ini kata si bapak, batu ini didapat pas hari Kamis malamnya Jumat. Udah gitu malamnya bulan purnama. Kata si bapak ini pemirsa, awalnya si bapak ini membersihkan kandang ayam di belakang rumahnya. Bapak ini dikagetkan ada sesuatu yang jatuh di atap kandang ayamnya dan menggelinding-gelinding. Jatuh ke sebuah batu. Prak! Bapak ini curiga pemirsa, ada sesuatu sepertinya yang pecah. Pas didekatin nggak taunya benar saja ada batu jatuh di batu. Karena beradu gitu ya pemirsa. Jadi batunya gompal dilihat oleh bapak ini berwarna, diambil. Pas diambil batu ini bergetar-getar. Karena kan si bapak ini udah lanjut usia pemirsa. Tadi udah nggak mikirin yang aneh-aneh katanya. Dipikirin si bapak ini, dilihat bongkahan ini bisa dibuat menjadi batu cincin. Datang ke kita minta dibuatkan batu cincin. Ini batu sudah kita belah dua. Ternyata dalamnya nggak terlalu kontras warnanya. Sejauh ini alhamdulillah kita aman-aman saja ya pemirsa dalam proses pemotongan batu ini. Soalnya alhamdulillah pemirsa, sebelum saya memotong batu ini saya udah membaca doa. Dikarenakan si bapak yang punya batu ini minta dibuatkan hasilnya yang bagus dan mengkilap. Jadi kita belah-belah batu ini. Kita ambil motifnya yang paling bagus. Kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seterusnya kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Kalau nggak ada halangan kita proses terus sampai menjadi batu cincin. Kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya? Biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya, mari kita simak videonya sampai habis. Seperti biasa pemirsa, berhubung proses pembuatan batu ini masih panjang, biar saya selalu bersemangat, bantu supportnya dan dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman lainnya ya pemirsa. Tadi yang kita kupas ini pemirsa, saya sekilas melihat ada motif sesuatu hewan. Lagi-lagi mirip tupai pemirsa, atau cengkiber gitu, seperti tupai terbang. Nah ini sudah kita belah lagi. Motif apa yo pemirsa? Ini antik lagi nih, sekilas seperti badannya seekor kuda, ekornya ikan. Aduh, bagaimana pula ini pemirsa? Nah ini kita belah lagi, kira-kira agak kurang ya motifnya. Agak serem tapi nggak terlalu kontras. Kita pola yang kontras-kontras saja, biar nanti kalau udah jadi enak lihatnya gitu. Oke, alhamdulillah pemirsa, begini hasilnya batu yang tadinya bergetar-getar berhasil kita belah-belah. Ini sisa bongkahnya pemirsa masih banyak, nanti kita kembalikan ke yang punya. Segera saja kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Untuk warna pada batu ini coraknya ajib juga, alias warnanya tajam. Kita gosok bagian bawah batu ini terlebih dahulu menggunakan gurinda kasar ukuran 80. Kita gosok sampai rata bagian bawahnya. Seterusnya bagian lingkarannya kita gosok juga sampai rapi. Kita sesuaikan dengan ringnya.
Bagian lingkaran sudah kita sesuaikan dengan ringnya. Lanjut kita gosok bagian atasnya sampai rata dan simetris. Seperti biasa nanti pemirsa, sebelum kita proses pengamplasan batu ini, kita gosok batu ini dengan cara digoyang-goyang sampai merata. Sambil digosok digoyang-goyang pelan-pelan. Wow, sudah selesai digosok batunya. Ajib motifnya pemirsa. Belum begitu jelas dikarenakan masih kasar. Lanjut kita mengkilapkan batu ini. Kita amplas sampai halus. Kita gunakan amplasnya yang kasar, yang baru ukuran 240 dan yang bekasnya saja. Mesin amplas sudah menyala. Lanjut kita amplas bagian bawah batu terlebih dahulu sampai hilang bekas gurindanya. Bagian bawahnya sudah halus diamplas. Lanjut kita pasang setik. Untuk proses selanjutnya bagian atasnya kita amplas biar lebih mudah. Kita amplas juga batu ini sampai halus, sampai merata dan simetris. Setelah ini kita mengkilapkan lagi dengan amplas yang bekasnya saja pemirsa. Soalnya batu ini kalau digosoknya itu masih jenis dengan batu ati ayam atau jasper. Cuma bedanya ini motifnya ajib alias kontras warnanya. Kita haluskan lagi batu ini menggunakan amplas yang bekas ukuran 240. Setelah ini kita mengkilapkan lagi menggunakan finishing terakhir, tetap menggunakan serbuk intan dan kulit poles. Saya proses amplas, lanjut ringnya kita amplas. Kita tipiskan bagian lehernya yang tebal. Oke, ringnya sudah rapi juga diamplas. Lanjut kita siapkan kulit poles. Kita tuang serbuk intan secukupnya. Minyak baby oil kita gunakan juga sebagai pelumas. Lanjut setelah ini kita poles-poles sampai halus dan mengkilap atas dan bawah. Wih, mantap, ajib mengkilapnya batu ini. Lanjut kita pasang ringnya. Kita rapatkan dulu bagian leher pada ring menggunakan selongsong besi dan paku. Kita getok dengan palu sampai rapat-rapat. Pemasangan ring sudah selesai. Segera kita kikir lagi bekas ketrikannya menggunakan kikir. Oke, alhamdulillah pemirsa, batu yang tadinya bergetar sudah berhasil kita gosok menjadi batu cincin. Begini hasilnya. Wow, warna merah dan kuningnya sangat kontras, sangat menonjol ya pemirsa warnanya. Tibalah saatnya batu ini kita perhatikan ada motif apa. Ayo pemirsa, kira-kira pemirsa melihat apa motif pada batu ini? Kalau begini persis sekali dengan kaki kuda dalam rokok Mustang. Mengkilapnya batu ini sangat gila sekali pemirsa ya. Benar-benar kinclong. Nah, kalau begini pemirsa, kalau saya melihat motif pada batu ini persis sekali dengan kuda kepang. Waduh, ada motif bercocok tanamnya. Benar-benar ngeri ya batu ini pemirsa. Ayo kita lihat lagi ada motif apa. Yang melingkar-lingkar itu persis sekali dengan ular konda yang ada di Amazon. Disorot cahaya, sayang batu ini nggak tembus ya pemirsa. Semoga si bapak yang punya batu ini senang dengan hasilnya. Sekian.